Kalau untuk putusannya sendiri, agar kita menjadi negara hukum yang berjalan mekanismenya, itu harus kita hormati untuk putusan itu. Karena putusan hakim itu kan pada akhirnya tetap tergantung pada keyakinan dia. Nah, soal keyakinan itu murni karena keyakinan atau karena tekanan, karena apa, kita kan tidak tahu. Pokoknya vonis begitu ya begitu. Ikuti mekanismenya. Substansi putusannya sendiri bagi saya terutama ya agak aneh. Substansinya karena kan dia dituduh korupsi, gitu ya, tanpa sebenarnya mens rea yang jelas, karena itu kebijakan biasa saja gitu ya. Nah, ketika dikaitkan dengan uang misalnya, bahwa Nadiem Makarim itu dikenakan hukuman membayar pengganti sebesar 800 miliar kan? 819 miliar. Tahu enggak ini? 819 miliar itu bagaimana? Jaksa menghitung dan dipercaya oleh hakim begitu saja. Jadi sebelum jadi menteri, Nadiem ini mendirikan PT. Mendirikan PT yang namanya AKAP ya. Apa namanya? Ya, Gojek itulah. Ya, nah itu besar. Begitu Nadiem jadi menteri, saham dia dilepas semua. Melepaskan diri hari ini karena dia jadi menteri. Nah, putusannya ini AKAP ini mempunyai keuntungan besar suatu saat. Karena itu kan gerakan uang kan setiap hari pas tinggi itu. Pas tinggi dicatat ada 809 miliar masuk ke ini. Padahal ini kan pergerakan aja kan. Ya HSG aja kan. Masuk ke Nadiem? Enggak, ke AKAP. Sudah enggak ada hubungannya dengan Nadiem. Tapi Nadiem pendiri. Nah, ini didakwa atau disimpulkan oleh jaksa dan hakim kerjasama dengan Google, ya kan? Sebagai pembeli? Iya. Sebagai penyedia Chromebook. Iya, itu. Nah, itu kan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Nadiem. Diputus Nadiem mengambil keuntungan dari sini karena jabatannya. Ini tidak ada hubungannya sekarang, Nadiem ini sudah lepas. Nah, taruhlah kalau curiganya gitu ditolerir, meskinya kan Google-nya juga diperiksa dong. Iya kan? Penerima manfaat. Iya kan? Nah, itu bagi saya agak aneh, apalagi mens rea-nya tidak ada. Tetapi jaksa menemukan sesuatu, hakim menemukan sesuatu. Ya, kasihan juga Nadiem kan begini. Dia karena itu keharusan bayar pengganti itu 809 miliar kan. Berarti 810 dengan dendanya, hukuman dendanya. Nadiem bilang saya tidak punya harta sebanyak itu. Dan itu harus diganti 5 tahun penjara kalau tidak terbayar. Dan saya pasti tidak mampu bayar, kata Nadiem. Karena saya tidak punya uang. Dari mana saya? Itu uangnya AKAP kan. Ya, sehingga Nadiem merasa berarti saya ini divonis 15 tahun. Kan gitu kan. Bagi dia ngitungnya karena dia tidak akan bayar. Tidak akan mampu membayar kan. Nah, oleh sebab itu saya bilang, kalau menurut saya, ya sudah ikuti proses hukum itu. Sekarang masih ada kemungkinan 2 atau 3. 1, banding. Lakukan perlawanan. Bahwa logika yang dibangun oleh jaksa itu keliru, keputusan hakim juga keliru. Buktikan di tingkat banding. Siapa tahu hakimnya punya keyakinan yang sama dengan kita. Ya, berbeda lah dengan yang dibangun oleh jaksa dan hakim. Dan kayaknya sih hakimnya kan grogi juga tuh. Iya kan, begitu putus, sidang ditutup. Harusnya kan tanya dulu. Terdakwa ada keberatan? Iya. Ada keberatan? Masih enggak. Biasanya tanya, Anda nerima putusan ini? Ditanya, enggak, saya berpikir seminggu. Enggak begitu, langsung ditutup. Wah, diteriakin kan oleh Anda tuh kenapa? Kan aturannya menurut hukum acara kan harus ditanya dulu. Ada di hukum acara selalu begitu kan, ditawari. Ini kebiasaan atau ada? Saya kebiasaan. Nerima, pikir-pikir seminggu, biasanya begitu kan. Nah, tapi selalu ditanya gitu. Nah, tapi sehingga kelihatan hakim itu ya grogi gitu. Berarti sepertinya di dalam tekanan batin lah, saya tidak tahu muncul, tapi itu dugaan biasa saja dan itu bisa salah gitu. Oleh sebab itu diuji. Sesudah itu
masih kalah, masih ada Mahkamah Agung. Saya berharap Presiden tidak turun tangan di bidang ini seperti yang dilakukan sebelumnya. Termasuk kasus Tom Lembong misalnya. Tom Lembong, Ira Puspitasari, Hasto, apalagi ada 5 kok yang Presiden turun tangan. Bagus Presiden turun tangan membantu orang yang diperlakukan tidak adil. Tapi kalau itu dibiarkan terus, selalu dilakukan, pada akhirnya fungsi-fungsi peradilan itu akan pindah ke eksekutif. Oh itu ini Pak? Iya kan? Ini Bapak ya? Iya kan? Kan bisa. Kalau saya besok punya perkara, pengadilan nggak usah diurus, itu nggak benar, nanti minta tolong Presiden aja. Karena kan begitu. Nanti pasti ada lah. Kalau begitu Presiden kan bentuk tim yang khusus nanti. Lama-lama bergeser. Lama-lama bergeser kekuasaan itu. Karena orang lebih nyaman kalau Presiden bisa diminta. Presiden bisa memanfaatkan itu, bisa untuk kepentingan politik. Bisa kan? Jadi kacau jadinya. Oleh sebab itu saya berharap Presiden tidak usah turun tangan lagi. Ini biar aja berproses pengadilan tinggi, kasasi. Kalau gitu selesai di kasasi baru Presiden bisa ikut kan, gerasi atau apa kan gitu kan. Kalau sekarang terlalu dini. Menurut saya yang dilakukan Presiden selama ini terlalu cepat masuk ke proses. Gitu. Dan yang dilakukan Presiden itu sebenarnya kan mengacaukan teori hukum yang fundamental ya. Misalnya begini, Presiden memberi gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi itu kan Undang-Undang Dasar. Nah kalau gerasi itu diberikan sesudah orang dihukum final dan mengaku salah, minta ampun ya. Tapi kalau amnesti itu diberikan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana, ya, tetapi belum masuk ke pengadilan, itu amnesti. Oke. Ingat dulu kan Bung Karno mengumumkan, para pemberontak PRRI di hutan-hutan Sumatera turun ke pangkuan Republik, kamu saya beri amnesti. Turun nggak ditangkap, nggak boleh kalau sedang berjalan. Kalau berjalan tuh sedang berjalan tuh namanya abolisi. Nah sekarang nih kacau nih penggunaan abolisi dan amnesti ini. Oleh sebab itu, supaya ini ditertibkan, Presiden menurut saya menahan diri untuk tidak usah masuk dulu ke situ. Meskipun tentu saja kalau pihak yang merasa terzolimi itu ingin agar Presiden langsung turun tangan, ini secepat beres kan gitu kan. Tapi kalau saya untuk kelangsungan negara hukum kita dengan fungsi-fungsi tugas kelembagaan masing-masing itu. Walaupun sebagian pihak nih Pak merasakan bahwa ini banyak sekali ketidakwajaran terhadap vonis Nadiem Makarim. Betul, makanya sekarang biar naik banding menurut saya, biar naik banding. Dan kayaknya udah dilakukan banding ya? Ya dia sudah menyatakan akan banding. Pengacaranya bilang kami akan naik banding gitu. Ya memang ini saya harus dilakukan. Pak Mahfud, saya akan balik lagi nih, karena tadi ada perdebatan juga Pak. Saya dengar talk show radio bahwa mengatakan bahwa itu tidak harus itu hakim menanyakan pada akhir sidang dengan pertanyaan biasa ya Pak. Apakah terdakwa apakah Anda menerima atau banding. Memang di eksplisit verbatim kayaknya enggak ada sih. Saya juga jarang perhatikan, tapi jarang membaca langsung. Tapi selama ini kebiasaan kan ditanya di situ. Kebiasaan ya kan. Bagaimana saudara jaksa kan ditanya jaksa kan mewakili korban gitu ya. Kemudian bagaimana yang ini biasanya sama-sama ditanya. Mungkin itu ada di surat edaran Mahkamah Agung atau apa, tapi kalau di undang-undangnya kelihatannya enggak ada.